Jumpa lagi di channel Perta Api, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Saya Jangan saat ini lupa bekerja guys, di PT like, Trakindo comment, Utama and subscribe ya sebagai guys. mining Biar channel marketing ini di product semakin manager. besar dan membawa Cukup manfaat beruntung hari buat ini Indonesia. apa itu Thank konsep you. sudah dibicarakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi saya tinggal melanjutkan saja sebenarnya aplikasinya yang secara langsung berkaitan dengan para praktisi tambang itu seperti apa ya. Seperti kata Pak Haris tadi, lanjut Mas, produsen itu bisanya menyodorkan alat, menjual, ya kan? Seakan-akan kami nggak ikut peduli dengan apa itu sih konsep ESG. Bagaimana sih produsen dan dealer itu ikut memikirkan bagaimana mengurangi emisi karbon, ya. Jadi kami konsepnya adalah menambal dengan cara yang benar untuk sustainable future supaya efeknya untuk enviro ini semakin mengecil ya. Terus tanggung jawab sosial, terus usaha dari si mining kontraktor penambang ini apa benar sih dia bisa menurunkan emisinya? Catatannya apa? Buktinya apa ya? Itu nanti kita akan bahas. Oke, next Mas. Jadi kami itu ingin menjadi bagian dari perjalanan customer, bagaimana menuju berpartisipasi dalam ESG, bagaimana perjalanan menuju ke net zero emission. Ya, kami bisa duduk bersama dengan customer, posisi kami ada di sini, jumlah alat kami sekian, fleetnya sekian. Tentu dari fleet yang besar tadi membakar fuel yang cukup besar. Nah, kita inginnya menuju ke sini. Nah, bagaimana menuju ke sana? Kita biasa duduk bersama dengan customer, apa yang bisa dilakukan ya, baik dari sisi strateginya nanti seperti apa, terus keterlibatan manajemen, keterlibatan pelaku di lapangan nanti seperti apa, mereka memegang bagian apa, ya. Terus dari produk-produk atau model-model yang sudah dipakai, bagaimana bisa menurunkan emisi gas buang. Terus teknologi, kami juga punya teknologi yang akan terintegrasi dengan alat-alat yang sudah ada di dalam tambang. Ya, kita jadikan suatu kesatuan. Hasilnya seperti apa? Ya, nanti kita bicarakan. Terus infrastrukturnya juga bisa kita rundingkan. Ya, jadi kita ingin dari sekedar transaksi jual beli dari dealer ke para mining kontraktor, tapi kita juga menyampaikan solusinya seperti apa untuk mengurangi emisi karbon. Ya. Terus kita juga tahu bahwa posisi masing-masing customer ini nggak sama, startnya dari mana tuh nggak sama. Ada yang pakai alatnya masih mechanical semua, yang pembakarannya menghasilkan CO2-nya kadarnya tinggi. Ada juga customer yang sudah menggunakan electric engine, engine-nya tipe elektrik yang pembuangan karbonnya, pembakarannya sempurna dan pembuangan karbonnya lebih sedikit. Ada customer yang sudah menggunakan teknologi yang terlibat di dalam alat-alat tersebut, misalkan fleet management system. Nah, journey-nya seperti apa? Itu kita bisa duduk bersama kita rumuskan, ya. Terus jadi trennya sekarang itu mining kontraktor, mine owner, dan dealer harus bekerja sama. Harus bekerja sama bagaimana menurunkan emisi gas buang. Menurunkan emisi buang dan journey-nya bagaimana kita harus bekerja sama. Jadi bukan trennya lagi hanya sekedar beli mesin ya dari pabrikan atau dari dealer yang konsep itu tidak ada. Karena ke depan, konon ke depan kabarnya bahwa setiap mining kontraktor atau mine owner yang nggak peduli dengan emisi gas buang atau ESG ini, nggak ada catatan jelasnya, itu bisa jadi nanti funding atau para pemilik uang dia tidak akan mau mengucurkan uangnya dalam bagian dari proyek tersebut, ya. Atau bahkan produknya tidak akan dibeli oleh negara-negara yang sudah peduli, yang sudah punya komitmen terhadap ESG. Indonesia kan merupakan salah satu negara yang sudah ikut tanda tangan dalam Paris Agreement, ya. Oke. Lanjut Mas. Jadi kita tidak hanya menjual hanya sekedar as a mesin ya. Bagaimana mesin itu bisa
mengurangi scope 1, scope 2, scope 3 yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak ya. Salah satu contoh adalah engine-engine yang dibuat oleh Caterpillar, generasi-generasi belakang ini sudah menggunakan yang namanya electric engine. Yang konsep pembakaran bahan bakarnya itu diinisiasi oleh berapa power yang akan diperlukan oleh mesin ini. Ketika eskavator menggali, dia akan punya sensor, saya akan hanya perlu sekian horsepower, maka engine-nya tidak akan RPM-nya tinggi, dia akan menyesuaikan. Ya. Di situ sudah kelihatan bahwa kita nggak akan membakar bahan bakar yang berlebihan ya untuk truk, untuk eskavator. Engine kami juga semakin compact ya, semakin secara size kecil, tetapi secara ton per liter dia lebih irit. Jadi setiap liter yang dibakar dia memindahkan overburden atau material lebih banyak. Itu yang selalu kami drive ketika bapak-bapak ini mungkin ketemu saya presentasi di perusahaan bapak-bapak ini, kami berusaha mengedrive bahwa ujungnya yang dicari itu adalah ton per liter atau BCM per liter. Jadi setiap liter yang dibakar itu sebisa mungkin memindahkan material lebih banyak. Oke, ini adalah contoh dari mesin dan teknologi yang ada dalam keseharian bapak-bapak mining kontraktor. Ya. Saat ini Caterpillar sudah dalam tahap piloting truk kelas 793 menggunakan full baterai di tahun 2024 ini. Full baterai 2024 ini kita masih piloting. Kita lagi uji coba di proving ground-nya di Caterpillar selama 1 tahun. Setelah itu akan kita analisa ya. Produktivitinya seperti apa, pemakaian listriknya seperti apa dibandingkan menggunakan fuel, kecepatan mengisi baterainya berapa, dipakai berapa lama sehingga efisien. Jangan sampai ketika itu sudah ke market baterainya cepat, habisnya cepat tapi chargingnya lama ya. Terus dia bisa dengan full muatan dia bisa sampai gradient berapa. Secara umum roll of time ditambang kan kita maksimal di 10 sampai 12 ya. Apakah truk ini mampu ya. Nah, diharapkan nanti 2025 kita sudah bisa menurunkan as a fleet, secara fleet, bukan hanya satu tapi secara fleet ke salah satu customer. Sehingga diharapkan 2027 sudah produksi massal ya. Saat ini kita sudah ada agreement dengan beberapa perusahaan mining besar, BHP, Rio Tinto, dan Freeport McMoran untuk supaya ke depan truk-truk mereka sudah full baterai. Ini yang kita sebut tadi, kita menjadi part of the journey. Kita selalu ikut duduk bersama, customer maunya kemana, yuk apa yang Caterpillar dan Trakindo bisa lakukan. Ya. Terus nanti baterai electric vehicle ini nanti akan terintegrasi dengan MineStar. Nah, MineStar ini adalah keterlibatan teknologi bagaimana mengefisienkan pengelolaan fleet management system ini supaya efisien. Nanti kita akan jelaskan. Terus ke depan kita juga akan mulai dengan truk yang kelas 70 sampai 100 ton ya. Kita juga sudah mulai menjajaki beberapa agreement dengan customer ya. Karena kalau tidak kerjasama dengan customer kita nggak akan tahu maunya detailnya seperti apa. Oke. Sedangkan produk-produk yang sudah ready sekarang itu adalah R1700, alat load untuk underground yang ada di Freeport. Sekarang sedang uji coba full berjalan di Freeport dengan persyaratan KPI tertentu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ngisi baterainya berapa lama, bisa beroperasi berapa lama, hasilnya per jam berapa lama. Kalau KPI itu terpenuhi, Freeport baru membeli alat underground tersebut. Ya. Terus ada model yang 1700 SE itu full baterai dan R2900 SE itu yang masih hybrid antara diesel dan elektrik penggeraknya. Ya. Terus kita juga sedang develop untuk wheel loader kelas 988 XE sama ini masih hybrid diesel dan penggeraknya elektrik. Untuk hydraulic mining shovel eskavator yang kelas 100, 200, 300 sampai 900 ton ya. Kalau ini kita punya sebenarnya udah lama ya. Untuk eskavator kelas 300 sampai 900 ton ke atas. Bagi customer yang
waktu tambangnya baru dimulai, tentu infrastruktur listriknya belum mumpuni, jaringannya belum mumpuni, dia masih pakai engine diesel nih. Nah, kalau journey-nya customer sudah nyampe bahwa dia harus pakai elektrik, engine dieselnya kompartemennya diangkat, diganti menggunakan baterai, menggunakan motor baterai, pakai kabel di belakang. Ya. Di Indonesia sudah beroperasi di Freeport, tapi Freeport sekarang kan sudah dalam tuh, kabelnya nariknya sudah terlalu panjang. Sekarang yang diesel, yang pakai elektrik sudah dicabut. Ya. Jadi itu sudah kita mulai sudah sejak dulu ya. Terus Mainstar. Oke lanjut. Jadi di gambar tadi udah kelihatan ya bahwa yang biru tadi electric shuffle pakai engine-nya dilepas bisa menggunakan elektrik. Terus dengan menggunakan Mainstar. Terus Mas lanjut. Ya slide-nya lanjut. Next slide. Macet ya. Oke, satu lagi. Nah, oke. Ini salah satu contoh aplikasi dari produk teknologi Caterpillar, Mainstar, Fleet Management System yang sudah diterapkan di beberapa customer besar di Indonesia. Ini adalah contoh report mereka selama 32 minggu. Ya. Dari beberapa fleet yang berjalan, itu tiap minggu mereka trennya itu fleetnya harus dikurangi truknya. Karena apa? Karena ternyata selama ini dengan manual, dengan laporan checker-checker yang ada di lapangan ya atau supervisor di lapangan, sebenarnya dengan fleet management system di mana ada suatu ruang komando khusus, ada seorang dispatcher yang dia setiap saat bisa melihat kondisi seluruh tambang, ya. Terus dibantu dengan yang namanya dynamic assignment, jadi dia akan berhitung sendiri bahwa kita kelebihan truk nih, seharusnya truknya kita kurangi, ya kan? Sehingga rata-rata dari minggu-minggu itu dia bisa berkurang 3 truk, 4 truk, 3 truk, 4 truk, ya. Kalau kelas 100 ton, berarti bisa kita coba berhitung, berarti biaya maintenance yang kita bisa save, biaya operator yang bisa kita save, biaya fuel yang bisa kita save. Itu nanti kalau kita turunkan scope 1, scope 2, scope 3 kena semua tuh, ya kan? Karena otomatis pembakaran fuelnya akan berkurang rata-rata 3 sampai 4 truk, ya kan? Kalau fuelnya, kalau kita asumsikan adalah 43 liter per jam, 1 jam 1 minggunya 126 jam, setiap minggunya dia mengefisienkan fuel sebanyak 5.400 liter. Dalam waktu 30 week dia sudah save 16.254 liter fuel. Jadi ini adalah sesuatu yang tercatat. Jadi ketika ditanya nih mining kontraktor A misalkan, mana hitunganmu nyatanya bahwa kamu sudah bahwa perusahaan Anda sudah reduce emisi gas buang. Ini catatannya ada, ya kan? Dari mulai truknya sudah diparkir 3, ya kan? Maintenance berkurang, jumlah orang juga berkurang. Ini catatannya. Kalau jumlah orang berkurang berarti operator yang diantar dari mes masuk ke tambang juga berkurang. Ya kan? Berarti minimal adalah 3 orang. Sudah kurang. 3 orang kali sekian fleet. Berarti manhole yang masuk ke tambang pasti juga akan berkurang. Rentetannya banyak ya. Jadi catatan ini bisa menjadi bukti bahwa mining kontraktor tersebut dan dealernya, partnernya kita peduli nih kepada emisi gas buang. Ini contoh dari Mainstar ya yang sudah berjalan. Kurang lebih di Indonesia saat ini sudah ada 350 mesin yang menggunakan fleet management system Mainstar. Sekarang menginjak next Mas kepada optimize untuk drilling dan blasting menggunakan terrain dari Mainstar. Kenapa kami menargetkan di drilling dan blasting ya. Kita tahu bersama bahwa drilling dan blasting ini adalah ujung dari produksi ya. Kalau drilling dan blastingnya benar, seharusnya ke belakang benar. Maksudnya benar apa? Ngebor di titik yang sesungguhnya, kedalaman yang sesungguhnya, spacing and burden-nya benar, kemiringannya benar,
jumlah bahan baku peledak kombinasinya benar, otomatis fragmentasi yang dikehendaki adalah benar ukurannya. Oke. Kalau fragmentasi yang didapatkan benar, otomatis productivity dari si shovel dia akan maksimal. Fill faktornya bagus, 100, 105%, 100, 105%. Berarti produktivitas dari si eskavatornya akan meningkat. Padahal dia membakar fuel yang sama, kurang lebih. Oke. Sebelum ke sisi shovelnya, kita tarik ke sisi drillnya. Ya. Jadi dari hasil studi itu dari 4 drill di site-nya Rio Tinto, ya, itu dia ngedrill per tahunnya itu adalah 72.000 meter dengan rata-rata lubang drill di angka 15 meter. Ya. Total meter drillsnya setahun adalah 1.100.000.000 sekian meter, ya kan? Standar errornya di setiap kedalaman drill itu adalah 0,93, ya. Sedangkan sebelum pakai tirin, dia drillnya itu kadang-kadang rata-rata lebih ngebornya itu 1 meter, ya. Ketika dia sudah memakai tirin, margin of errornya kedalaman itu hanya 0,02 meter. Dan average tiap meter dari 15,4 menjadi 14,5. Jadi lubang yang di save yang seharusnya nggak perlu dibol itu ada 1 juta sekian meter yang sebelumnya dilakukan oleh si mining kontraktor tersebut. 1 juta meter itu banyak sekali, ya kan? Kalau kita tarik berarti dia nge-save bit, nge-save pipa, nge-save fuel, nge-save tenaga operator, ya. Itu sudah melakukan saving di situ. Jadi reduction-nya per meter, ya, dia mencapai 65.000 meter atau hampir 6% kedalaman yang nggak diperlukan tuh nggak terjadi, ya. Orang kelebihan ngebor itu cost yang nggak balik. Karena bahan peledak juga masuk ke situ, diledakkan, cost-nya nggak jadi apa-apa, itu buang itu. Cost itu tidak menjadi revenue, ya. Dengan tirin dia mengurangi revenue-nya itu dihemat. Jadi karena tidak kelebihan lubang kedalaman setiap lubang itu, ya, itu menghemat bahan peledak sampai hampir 1 kg per lubang. Jadi kalau diuangkan 1,5 juta US dollar. Penghematan terhadap seluruh operasi selama 1 tahun dengan 4 drill itu 2 juta US dollar. Jadi yang saya maksud di sini ini hanya dari sisi drillnya. Kalau fragmentasi benar, si eskavator produksinya lebih bagus, otomatis muat ke truk produktivitasnya juga bagus karena fragmentasinya sesuai yang diharapkan. Ya, ketika dimuat di atas truk, muatannya truk jadi bagus, fill faktornya, nggak ada boulder, nggak ada samping kiri, nggak ada samping kanan, nggak ada terlalu ke depan, ke belakang sehingga merusak suspensi. Rentetannya apa? Truknya juga jadi umurnya lebih panjang, productivity per hour lebih bagus, sehingga ujung-ujungnya BCM per liternya bagus, efisien, ujung-ujungnya mengurangi gas buang. Ya. Jadi scope 1, scope 3 tadi, scope 1, 2, 3 udah tercover semua, ya. Ini dengan penerapan teknologi tirin untuk drilling and blasting. Pak Salah masih berapa menit? Masih 1 menit, Pak. Oh, 1 menit, oke. 1 kali contoh. Oke, sekarang bagi customer yang tiernya masih di bawah, ya kan? Saya belum punya teknologi, alat-alat saya masih lama. Kira-kira apa yang bisa kami bantu dari dealer? Itu kami pernah melakukan beberapa project, itu adalah whole road optimization. Kita bantu nih dari loading ke dampingan, itu gradingnya bagaimana, apakah jalannya asnya sudah benar, kemiringannya ketika truk belok apakah sudah benar, sehingga truk bisa menjaga kecepatannya. Ya. Kalau grade-nya terlalu tinggi, apakah harus dipotong, belokannya terlalu tajam, apakah bisa dilandaikan, jaraknya 2,5, apakah bisa diturunkan 1,9. Ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, otomatis jarak yang ditempuh oleh truk nggak akan terlalu jauh, sehingga wong buangnya sama kok 100 ton, ya kan? Tapi ini menempuh jarak lebih jauh. Setelah kita lakukan optimisasi, kita ukur, kita dibantu oleh engineer kami,
turun jaraknya menjadi 2 kilo, kan lumayan, saving 500 meter. Saving 500 meter itu kalau kelas 100 ton pembakarannya lumayan ya. Sehingga jarak lebih dekat juga fuelnya bisa berkurang ya, 15-70% tergantung dari kondisi awal ya. Oke, saya kira itu dari saya Pak Salah. Terima kasih atas waktunya.